Selamat pagi, sahabat bonsai dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, khususnya di Bali ya. Kembali lagi bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Dalam membuat channel ini saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sisi pandang yang berbeda juga, dengan sebuah tampilan atau gaya berkesenian bonsai yang memberikan ide-ide baru, kreativitas baru, imajinasi, bahkan pengembangan dalam seni bonsai itu sendiri. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin kembali menampilkan sebuah bonsai dengan gaya yang bisa dikatakan surrealisme atau surrealis, di mana saya mempunyai sebatang wahong laut, akan tetapi tidak berhasil saya selamatkan karena terserang hama waktu itu. Karena kesibukan juga, jadi saya lupa untuk nginseknya. Padahal sudah mulai gini, saya sudah sambung sancang dan sudah mulai berkembang. Akan tetapi diserang hama kutu putih dan kemudian mati ya. Akan tetapi saya tidak bisa membuang hal ataupun barang begitu saja. Saya akan berusaha menggunakannya kembali sesuai dengan kreativitas atau imajinasi saya. Jadi karena saya yakin ini kayunya cukup keras karena wahongnya sendiri, saya saat melakukan ngejin atau melakukan serutnya di dalam ini, saya membuat holo di sini itu lumayan keras. Saya membuat holonya untuk tempat media. Jadi saya menggunakan batang kayu wahong laut ini sebagai kalau isi suki kita menggunakan batu. Akan tetapi saya ingin mengembangkan ke hal yang lain, jadi saya menggunakan batang kayu yang saya holo dalamnya, kemudian saya tanami jenis sargenti, jenis juniper yang saya program melalui setekan. Jadi untuk kreativitas di sini kita harus menggunakan bahan yang kecil karena sangat terbatas di ruang lingkupnya untuk media. Saya menggunakan 10 pohon dari bahan yang kecil-kecil sekali, dari setekan. Mungkin yang paling besar mungkin ada sebatang rokok ya. Jadi saya akan tunjukkan sedikit prosesnya di awal. Saya belum tahu jenis atau gaya mana yang bisa dikatakan dalam hal seperti ini. Akan tetapi inilah gaya surrealis. Kalau kita menggunakan batu, baik menggunakan batu karang atau lava rock atau bahkan semen, itu masih tergolong dalam isi suki. Akan tetapi di sini kita menggunakan batang kayu yang kering yang sudah mati. Jadi jika kalian tahu tentang hal seperti ini, pernah membaca, pernah mendengar gaya bonsai seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kita semua tahu apa jenis untuk penyebutan gaya bonsai yang menggunakan batang mati seperti ini. Jadi begitu sahabat, inilah tampilannya. Bisa dikatakan lumayan menarik walaupun dari bahan yang sederhana, bahkan dari onggokan bonsai yang sudah mati ya. Kita masih tetap bisa berkreativitas, masih bisa memaksimalkan hal-hal seperti itu, jadi tidak terbuang sia-sia. Menurut kembali ke imajinasi kita atau bagaimana kita melihat bonsai itu sendiri. Tentu saja kalau kita kembalikan ke alam, kita bisa melihat bahwa ada pohon yang sudah mati, akan tetapi dia mulai lapuk dan rapuh ketika ada mungkin burung yang membawa benih-benih pohon lain ke sana dan kemudian tumbuh. Nah, biasanya itu Ficus banyak melakukan hal seperti itu. Mereka banyak tumbuh di batang-batang pohon kelapa ataupun pohon-pohon yang sudah rapuh. Nah, jadi di sanalah saya membuat sebuah imajinasi bagaimana pohon yang mati di alam itu ditumbuhi oleh jenis pohon yang lain. Akan tetapi dalam konsep bonsai tentu saja kita harus menampilkan sebuah form atau shape yang estetik, sesuai dengan konsep bonsai yang kita jalani atau yang kita gemari. Jadi untuk jenis bonsai ini saya beri nama Punarbawa, yang dalam bahasa Sanskerta itu berarti lahir kembali. Jadi seonggok kayu mati di alam pun
bisa berguna untuk jenis tanaman lain, bisa hidup di dalamnya, memakan nutrisi yang mulai lapuk dan berkembang. Nah, jadi itu acuannya saya dalam berkreativitas tentang hal seperti ini, menggunakan kayu mati dan menggunakan jenis Sargenti. Ya, jadi dalam konsep bonsai surrealis tentu saja mempunyai dua sisi atau bahkan lebih, kalau bisa berlapis. Jadi kalau kita melihat di alamnya ya seperti tadi itu, kita melihat sebuah onggokan pohon tua yang sudah mulai keropos dan kemudian ada benih-benih pohon tertentu yang mungkin dibawa burung atau terbawa angin. Begitulah cara pohon untuk berkembang biak. Jadi mereka kita ibaratkan tumbuh kembali. Dan kemudian kita melihat di sisi seni bonsainya. Ya, kalau kita lihat seolah-olah pohon yang ini atau pohon yang sudah mati ini merupakan cabang aslinya kalau kita ibaratkan. Dan kemudian mossnya ini merupakan life vein-nya atau alur hidupnya, yang tentu saja ini adalah medianya sendiri. Jadi begitulah kalau kalau berkesenian menggunakan imajinasi ataupun mengikuti gaya dari surrealis itu. Suka ataupun tidak suka, gaya ini sudah ditetapkan oleh internasional bahwa naturalis, ekspresionis, dan surrealis itu memang sudah ada. Jadi kita akan memilih gaya mana yang kita sukai, gaya mana yang kita kembangkan, walaupun naturalis, ekspresionis, ataupun surrealis. Jadi sah-sah saja selama kita mempunyai acuan kembali ke alam dan juga di bonsai bagaimana kita akan kedepannya membuat sebuah miniatur pohon tua di alam. Punarbawo, Bonsai Elemen bersama saya Dunawaya.